Halo, rekan-rekan ASN dan calon ASN yang luar biasa. Selamat datang. Anda sedang berada di titik yang sangat penting, sebuah fase di mana kita tidak hanya dibentuk menjadi profesional yang kompeten, tetapi juga pribadi yang utuh sebagai abdi negara. Modul Kesiapsiagaan Bela Negara dalam Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Latsar CPNS punya posisi strategis. Tujuannya jelas, membentuk kita, para aparatur sipil negara, menjadi pribadi yang profesional, punya kesadaran kebangsaan, disiplin, dan loyalitas tinggi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Mari kita luruskan dulu. Bela negara itu bukan cuma tentang angkat senjata melawan musuh, jauh lebih dalam dari itu. Ini tentang keterlibatan kita, seluruh warga negara, khususnya kita sebagai ASN, untuk menjaga keutuhan bangsa. Caranya lewat sikap, perilaku, dan pengabdian kita sehari-hari, sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Secara konseptual, kesiapsiagaan bela negara adalah kondisi siap siaga, baik secara fisik, mental, maupun sosial, untuk menghadapi berbagai tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan atau yang biasa kita sebut ATHG. Fondasinya adalah kecintaan kita pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan pada Pancasila, dan kerelaan berkorban demi bangsa. Bagi kita sebagai ASN, kesiapsiagaan ini adalah landasan moral dan mental untuk menjadi pelaksana kebijakan publik, pelayan masyarakat, sekaligus perekat dan pemersatu bangsa. Ada 4 pilar utama dalam modul ini yang perlu kita pahami. Pertama, kerangka kesiapsiagaan bela negara. Ini menjelaskan bahwa bela negara bukan hanya soal militer, melainkan tekad dan sikap kita untuk berbuat yang terbaik. Dengan memahaminya, kita tahu posisi kita sebagai bagian penting dalam pembangunan nasional. Kedua, kemampuan awal bela negara. Modul ini mengingatkan kita untuk siap secara jasmani dan mental. Kesehatan tubuh dan mental itu penting agar kita bisa bekerja optimal. Etika dan moral yang baik adalah fondasi kita melayani masyarakat, dan kearifan lokal adalah identitas bangsa yang harus kita jaga. Singkatnya, bela negara dimulai dari diri kita sendiri. Ketiga, rencana aksi bela negara. Ini bagian paling praktis. Kita diajarkan menyusun program konkret untuk menginternalisasi nilai-nilai bela negara dalam tugas kita sehari-hari. Rencana ini memastikan sikap cinta tanah air dan disiplin kita tidak hanya jadi teori, tapi jadi aksi nyata. Keempat, kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Ini termasuk praktik baris berbaris, tata upacara, dan kegiatan membangun tim. Ini bukan sekadar latihan fisik, tapi sarana membangun kedisiplinan, solidaritas, dan kepemimpinan. Manfaatnya luar biasa. Kita jadi lebih disiplin, punya jiwa kebersamaan, fisik dan mental kita makin kuat. Kita juga menanamkan patriotisme dan melatih kepemimpinan. Yang paling penting, ini membentuk perilaku positif kita, seperti jujur dan adil. Secara praktis, kesiapsiagaan bela negara itu berarti kita punya sikap proaktif dalam menjaga persatuan, menolak korupsi, dan memberikan pelayanan terbaik. Kita harus cerdas, tidak mudah terprovokasi. Ini adalah perjuangan sehari-hari di kantor dan di tengah masyarakat, bukan di medan perang. Jadi, rekan-rekan, kesiapsiagaan bela negara ini bukan sekadar kewajiban formal. Ini adalah panggilan moral. Kita adalah garda terdepan dalam menjaga eksistensi NKRI. Kita dituntut untuk selalu siap menghadapi perubahan, beradaptasi dengan tantangan global, dan menjaga keutuhan bangsa dari segala ancaman. Dengan menginternalisasi semua ini, kita tidak hanya menjadi ASN yang kompeten secara teknis, tapi juga pribadi yang punya jiwa nasionalisme, disiplin, dan loyalitas tinggi. Itulah wujud nyata bela negara di era modern, menjadi abdi negara dan abdi masyarakat yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik.